Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu dan saya Zizi Syahab. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah hari ini lagi-lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk belajar di Berita Islami Masa Kini. Tapi tidak hanya pemirsa, tapi kita juga belajar ya sih ya. Pasti, setiap hari selalu begitu ya, dari siang sampai sore. Nah, yang pertama kita punya pembahasan tentang kenapa dianjurkan untuk sholat berjamaah. Selain pahalanya yang berlipat ganda, ada yang lainnya juga ternyata. Bagi laki-laki dan perempuan juga gitu maksudnya? Iya, kalau perempuan kan di rumah bisa berjamaah, kalau laki-laki di masjid. Nah, kira-kira kenapa ini alasannya? Langsung kita lihat, ini dia. Mengapa dianjurkan sholat berjamaah? Pemirsa beriman, pada Desember lalu, publik dikejutkan dengan sebuah terobosan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Batang, Yoyo Ryo Sudibyo. Melalui kebijakan, ia mengeluarkan surat edaran yang isinya meminta kepada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, pegawai Pemkab Batang, BUMD, dan TNI Polri untuk menghentikan seluruh kegiatan kerjanya saat azan dikumandangkan. Mereka diminta untuk segera melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid terdekat di awal waktu. Sikap masyarakat mendengar hal ini memang tidak satu suara merespon kebijakan tersebut. Ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi Bupati Batang memiliki alasan mengenai dikeluarkannya surat edaran ini dalam rangka meningkatkan keimanan dan mendukung efektivitas kerja. Menurutnya, jika untuk tujuan akhirat diperintah oleh yang membuat hidup ini dipatuhi, apalagi urusan yang lain, tentu akan bisa menjalankan. Dan dengan tertib waktu untuk sholat yang 5 menit saja sudah bisa disiplin, tentu di seluruh aspek kehidupan yang lain juga akan demikian. Pemirsa beriman, mengenai surat edaran Bupati Batang berisi himbauan melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan menghentikan semua kegiatan ketika azan sholat 5 waktu berkumandang adalah salah satu bentuk kepedulian pemimpin daerah terhadap kewajiban sholat 5 waktu dan merupakan suatu hal yang baik. Karena seperti yang kita tahu, dalam Islam juga dianjurkan untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Selain memiliki pahala yang nilainya 27 derajat lebih tinggi dari sholat sendiri, tahukah Anda, terdapat penelitian yang pernah dilakukan di Amerika yang mengungkap bahwa ternyata sholat berjamaah memiliki hikmah positif yang tidak kalah besarnya terhadap tubuh manusia. Seperti apa? Berikut penjelasannya. Seorang profesor dalam bidang fisika di sebuah universitas di Amerika Serikat membuat satu kajian tentang mengapa disyariatkan sholat berjamaah di dalam Islam, serta apa kelebihan dari sholat berjamaah dalam kehidupan umat Islam. Dari hasil penelitiannya, menurut sang profesor, tubuh manusia terdiri dari 2 muatan elektrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dalam perjalanan hidup manusia setiap harinya, semasa kita bekerja, beribadah, atau istirahat, kita banyak menggunakan tenaga. Dan dalam proses ini berlaku pertukaran muatan-muatan positif dan negatif yang menyebabkan ketidakseimbangan muatan-muatan tersebut di dalam tubuh kita. Ini menyebabkan kita merasa letih dan lesu apabila kita selesai menjalankan aktivitas harian kita. Muatan-muatan ini perlu diseimbangkan untuk memulihkan kondisi badan kita kembali normal, agar kembali segar dan dapat menjalankan aktivitas-aktivitas lain tanpa gangguan. Lalu apa kaitannya dengan sholat berjamaah? Menurut sang profesor, pada saat melakukan sholat berjamaah, kita disyariatkan supaya meluruskan dan merapatkan barisan atau saf, bahu bertemu bahu dan tumit bertemu tumit. Dan pada saat tubuh kita bergeseran dengan tubuh jamaah lain yang berada di kiri dan kanan kita, tubuh kita mengeluarkan muatan-muatan yang berlebihan. Dan muatan-muatan ini akan ditarik oleh muatan elektrik yang berlawanan dalam tubuh rekan kita. Jamaah lain juga akan mengeluarkan muatan-muatan elektrik dari tubuh mereka. Dan muatan elektrik ini akan ditarik oleh muatan yang berlawanan dari tubuh kita. Dengan ini, berlakulah keseimbangan muatan positif atau negatif. Maka semakin lama pergeseran ini berlangsung, semakin seimbang dan semakin segar tubuh kita. Penelitian ini juga sejalan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apabila kita bangun dari tidur, maka badan kita merasa segar dan sehat. Dalam keadaan ini, tubuh kita mengandung muatan positif atau negatif yang hampir seimbang. Jadi, apabila kita mendirikan sholat subuh berjamaah, kita hanya memerlukan sedikit pertukaran muatan elektrik dari dan ke dalam tubuh kita. Itulah rahasia ilmiah mengapa sholat subuh hanya 2 rakaat. Seterusnya, setelah seharian kita bekerja, membanting tulang atau memerah otak, muatan elektrik ini tidak lagi seimbang dengan kehilangan banyak tenaga dari badan kita. Oleh karena itu kita memerlukan pertukaran muatan elektrik yang banyak. Dan sholat berjamaah memainkan peranan untuk memulihkan keseimbangan ion muatan elektrik ini.
Karena itulah sholat zuhur berjamaah didirikan 4 rakaat untuk memberikan waktu kepada pemulihan muatan elektrik tadi. Proses yang sama berlaku pada waktu sore. Kita juga mengeluarkan banyak tenaga melanjutkan tugas-tugas kita dan kehilangan banyak muatan ini. Sekali lagi proses penyeimbangan ini berlaku apabila kita mengerjakan sholat asar berjamaah sebanyak 4 rakaat. Selepas waktu asar, setelah pulang dari kerja, biasanya kita hanya melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu banyak menggunakan tenaga dan waktu yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu tidak terlalu banyak tenaga yang kita keluarkan, seharusnya kita akan pergi ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah sebanyak 3 rakaat. Pengurangan dalam rakaat ini berlaku karena kita tidak kehilangan terlalu banyak tenaga dan penyeimbangan muatan elektrik ini berlaku dalam jangka waktu yang agak kurang dari sebelumnya, zuhur dan asar. Lalu mengapa sholat isya didirikan 4 rakaat? Karena secara logika, kita tidak melakukan banyak aktivitas pada waktu malam dan tidak memerlukan pengumpulan muatan elektrik yang banyak pada saat tidur. Setelah melakukan pengkajian lebih mendalam, Profesor menemukan rahasia ilmiah di balik jumlah rakaat ini. Ya, seperti yang kita pahami, umat Islam sangat dianjurkan supaya tidur pada awal waktu malam dan bangun di sepertiga malam untuk menunaikan sholat-sholat sunnah, terutama sholat sunnah tahajud. Jadi dari fakta ini, profesor tersebut menyimpulkan bahwa sholat isya berjamaah sebanyak 4 rakaat dapat menyediakan penyeimbangan muatan elektrik dan pengumpulan tenaga yang cukup untuk kita bangun pada waktu sepertiga malam dan menunaikan sholat tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya. Ya Bupati Batang ya, Pak Yoyo. Ternyata Masya Allah begitu luar biasa membuat satu peraturan di mana kalau misalnya sudah azan, diberhentikan aktivitas dan lakukan sholat jamaah. Masya Allah. Dan aku juga pernah dengar kalau di Turki pun juga sudah diwajibkan untuk sholat subuh berjamaah. Oh diwajibkan untuk sholat di masjid subuh. gitu ya, untuk bagi laki-laki ya, Masya Allah. Betul. Tadi manfaatnya apa sih? Tadi? Manfaatnya juga selain pahala kita berlipat ya, pahala ganda, 27 derajat, juga untuk tubuh kita lebih seimbang, lebih segar juga. Karena gesekan itu ya? Betul. Masya Allah. Dan satu hal sih ya, kalau ketika ada satu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Terus lalu beliau SAW menjawab, yang pertama adalah sholat pada waktunya, yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Lihat, yang pertama adalah sholat pada waktunya. Masya Allah, luar biasa sekali ya, pahalanya luar biasa. Betul. Kesehatan kita juga, Masya Allah, manfaatnya juga luar biasa. Jadi sehatnya lahir batin ya. Insya Allah, amin. Oke, setelah ini kita akan membahas tentang arti kematian suami bagi seorang istri. Oke, setelah ini aja ya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.